Esensi Alkitab di mata para teolog. Mayoritas penganut Kristen mempercayai secara naif bahwa Alkitab yang mereka pegang sekarang memiliki bentuk yang sama sejak awal. Mereka yakin bahwa Alkitab sejak dahulu memuat bagian-bagian yang sama dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam Alkitab pegangan mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa umat Nasrani periode pertama hanya memiliki kitab Perjanjian Lama dalam rentang waktu yang lama, yaitu sekitar 200 tahun. Salah satu fakta yang diakui kebenarannya adalah bahwa teks-teks awal, begitu juga rujukan setiap Injil, ditulis sebagai cerita rakyat yang menghibur jiwa. Para penulis teks-teks awal Perjanjian Baru itu tidak memikirkan akurasi sejarah dan doktrin-doktrin Kristen, karena manusia pada masa itu, yakni sebelum tahun 200 Masehi, tidak memikirkan hukum dan belum berobsesi menjadikan karya-karya mereka yang telah beredar dan diterima publik sebagai kitab suci. Pada masa umat Nasrani periode pertama, hukum-hukum dari Perjanjian Lama belum sepenuhnya ditinggalkan. Proses penyusunan kitab-kitab Perjanjian Baru berjalan sangat lambat. Dalam rentang waktu yang lama, manusia tidak berpikir bahwa kitab-kitab ini akan dianggap suci. Seiring perjalanan waktu, pembacaan kitab-kitab ini di hadapan publik semakin sering. Meskipun demikian, tiada seorang pun yang menganggap kitab-kitab ini sama dengan kitab-kitab suci di dalam Perjanjian Lama. Setelah polemik yang panjang antara berbagai sekte Kristiani, ketika masing-masing sekte didesak kebutuhan untuk bersandar pada rujukan yang otoritatif, konsep kesucian kitab-kitab Perjanjian Baru pun muncul. Dan sekitar tahun 200 Masehi, secara perlahan-lahan muncullah upaya untuk menjadikan kitab-kitab itu sebagai kitab suci. Dalam rentang waktu 200 tahun berikutnya, muncullah perselisihan mengenai kitab mana dari sekian banyak kitab itu yang akan dibaca di depan publik, dianggap sebagai kitab suci, dan digabung berdasarkan hukum kitab suci dengan Perjanjian Baru. Satu sekte memilih kitab-kitab tertentu, tapi sekte lain menentang pemilihan tersebut. Sejak saat itu sampai 1600 tahun selanjutnya, umat Kristiani tidak pernah bersepakat dalam masalah ini. Penyebabnya, gereja pada saat itu telah menjadi sekuler dan keluar dari ruh ajaran-ajaran aslinya akibat pengaruh kaisar yang kafir dan ateis. Uskup-uskup yang tidak memiliki integritas moral yang memiliki otoritas untuk mengunggulkan tujuan-tujuan dan orientasi pribadi mereka dan akibat pilihan yang mereka buat secara sembarangan. Contoh lain, orang-orang yang mengimani Alkitab tidak mengetahui, lebih tepatnya tidak ingin tahu, bahwa Luther menolak keras surat Yakobus dan menganggapnya sebagai surat yang rapuh. Luther juga tidak mengakui kitab mimpi Yohanes dan surat Paulus kepada orang Ibrani di dalam Injilnya. Profesor Scorer menyamakan Alkitab dengan gambar katedral kuno dengan penampilan yang agung dan dibangun oleh banyak generasi. Menurut beliau, Alkitab lebih serupa dengan karya seni yang indah, tapi jelas merupakan karya manusia. Perlu kita ketahui, hukum Protestan, Katolik, gereja-gereja Timur tidak sama dan tidak dapat disatukan hingga sekarang. Setiap kanon dari ketiga sekte tersebut memuat buku-buku yang ditolak oleh sekte lain. Kitab-kitab Kristiani tertua yang diterima oleh gereja-gereja pertama adalah surat-surat Paulus, orang yang sekonyong-konyong mendeklarasikan perpindahannya ke agama Kristiani dengan cara yang tidak masuk akal manusia paling awam sekalipun. Lihat Kisah Para Rasul pasal 9, 22, 26. Rasul-rasul dan murid-murid Yesus juga meragukan surat-surat itu, dan menolak kehadiran Paulus, sampai Barnabas merekomendasikannya. Banyak ahli Alkitab yang menolak Paulus dan ajarannya secara total. Bahkan, murid-murid dan pengikut-pengikut Isa alaihi salam menolak ajaran-ajaran Paulus dimasukkan ke dalam kitab suci. Sebab, manuskrip Alkitab yang terbaik dan tertua, menurut pendapat mereka, tidak memuat surat-surat Paulus. Dr. Robert Kelseler mengatakan, saat saya berbicara tentang teks Alkitab, yang saya maksud hanyalah teks yang disebut sebagai teks asli, dalam kurung teks tertua. Dan bukannya terjemahan-terjemahan ayat yang biasa kita gunakan. Tapi,
Saya menggunakan kata teks asli dengan dua tanda petik, karena sebenarnya teks atau rujukan asasi itu tidak ada sama sekali. Yang kita miliki hanyalah manuskrip kuno yang merujuk kepada teks-teks lain. Dalam kurung kutipan dari kutipan yang lebih tua umurnya. Dan, teks ini pun boleh jadi kutipan dari teks lain. Berkenaan dengan Perjanjian Baru, apa yang disebut teks asli, itu tersusun antara tahun 50 sampai 200 Masehi. Ini adalah rentang waktu yang panjang setelah kematian Yesus. Bahkan, 50 tahun pun merupakan rentang waktu yang sangat panjang dan memungkinkan untuk tersebar luasnya mitos dan legenda. Apalagi penyusunan mayoritas teks asli tidak dikuatkan oleh saksi-saksi mata. Para peneliti sepakat bahwa Yesus tidak meninggalkan warisan tertulis. Banyak orang tidak mengetahui bahwa murid-murid Yesus pun tidak menulis apa-apa kecuali segelintir paragraf. Bahkan, Paulus sendiri tidak meninggalkan teks tertulis untuk kita. Jadi, yang kita miliki hanyalah naskah-naskah kutipan. Mayoritas manuskrip asli itu telah hilang, khususnya manuskrip yang tertua, terbaik, dan paling menyerupai manuskrip yang paling asli. Manuskrip-manuskrip asli itu tiada yang sama satu dengan lainnya. Mengenai hal ini, Pendeta Joan Scorer mengatakan bahwa manuskrip-manuskrip ini memuat lebih dari 50.000 perbedaan, dalam kurung penyimpangan dan perubahan dari yang asli. Peneliti lain mengatakan, mencapai 150.000 perbedaan. Ulcer mengatakan, antara 50.000 sampai 150.000 perbedaan. Bahkan, kesalahan yang ada di dalam manuskrip-manuskrip yang menjadi bahan utama Alkitab yang kita pegang sekarang jauh melebihi jumlah tersebut. Hal ini mendorong Wilhelm Smith untuk mengatakan bahwa setiap halaman di dalam berbagai Injil memuat sangat banyak perbedaan dengan teks aslinya. Wilhelm Smith mengakui adanya kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Tapi dia berusaha membela Alkitab dengan mengatakan, kesalahan-kesalahan ini tidak perlu dibesar-besarkan, tapi beberapa di antaranya memang benar-benar sangat urgen. Hal ini membuat saya berani menegaskan bahwa Smith tidak mengerti konsep kitab suci. Bagaimana mungkin kitab Allah, wahyu Allah, firman Allah dapat mencakup sedemikian banyak kesalahan, yang menurut beberapa peneliti mencapai jumlah 1/4 juta. Cindov penemu Sina Codex. Naskah terpenting yang berasal dari abad keempat di gereja Saint Catherine pada tahun 1844, mengatakan bahwa naskah ini minimal memuat 16.000 koreksi yang dilakukan minimal 7 orang pengoreksi atau penyunting teks. Bahkan, di beberapa tempat terjadi 3 kali penghapusan teks, dan ditulis kembali untuk keempat kalinya. Friedrich Delitzsch, pakar Perjanjian Lama dan profesor spesialis bahasa Ibrani, menemukan sekitar 3.000 kesalahan yang berada dalam teks-teks Perjanjian Lama yang dikajinya dengan penuh penghormatan dan kehati-hatian. Pendeta Jean Scorer mengatakan, pernyataan Alkitab adalah wahyu yang sempurna dan Allah lah penulisnya adalah pernyataan yang salah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip asasi logika manusia yang sehat. Hal ini ditegaskan oleh perbedaan-perbedaan teks yang sangat jelas. Karena itu, pernyataan ini takkan diterima kecuali oleh para penginjil yang bodoh atau orang yang berpengetahuan dangkal. Yang paling mengherankan, Gereja Katolik masih berkoar-koar bahwa Allah lah penulis Alkitab. Ensiklopedia Britannica mengatakan, naskah asli berbahasa Yunani kitab-kitab Perjanjian Baru telah hilang sejak dahulu. Kecuali sedikit bagian yang tersisa dari Said, Mesir, seluruh naskah yang digunakan umat Kristiani pada masa sebelum Konsili Nicea telah mengalami nasib yang sama. Abraham Nestle mengatakan, selain membicarakan perubahan-perubahan, para gerejawan membicarakan juga tambahan-tambahan, pengotoran, perusakan, penghapusan, pemotongan, penghilangan, penyuntingan, dan membicarakan juga koreksi, perbaikan, dan penyamaran. Nestle juga mengungkapkan ada rasa tidak saling percaya antar gerejawan. Ernst Käsemann mengadopsi pandangan yang menuduh penulis Injil Matius dan penulis Injil Lukas mengubah teks Injil Markus yang ada di tangan mereka sebanyak 100 kali karena sebab-sebab dogmatik. Holzman mengatakan,
Pengubahan yang sewenang-wenang dan disengaja ini tak diragukan lagi dilakukan hanya demi tujuan-tujuan legitimasi saja, yaitu untuk menunjukkan kebenaran doktrin-doktrin sekte tertentu. Kamus Gereja Injil di dalam entry kritik Alkitab, halaman 458, mengatakan bahwa Alkitab memuat koreksi-koreksi yang mengada-ada, yang dibuat dengan tujuan-tujuan dogmatik. Contohnya yang sangat jelas adalah surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 7 yang menyatakan, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Semua peneliti pada satu abad terakhir menegaskan fakta adanya berbagai pengubahan yang disengaja di dalam Alkitab yang terjadi pada abad-abad pertama Masehi. Dan mayoritas peneliti yang berminat membicarakan sejarah kemunculan Alkitab, teksnya, dan legalitasnya secara serius adalah para teolog gereja. Mereka mendapati banyak sekali teks yang dikoreksi seseorang dalam bentuk yang sangat berbeda dengan hasil koreksi orang lain. Hal ini tergantung kepada kepercayaan sekte yang diwakili masing-masing pengoreksi. Akibatnya teks Alkitab benar-benar kacau, berantakan, tidak mungkin diperbaiki lagi, karena telah mengalami berbagai koreksian. Karena itu, Caseman menyatakan bahwa semua upaya mendeskripsikan kehidupan Yesus berdasarkan Injil-Injil pasti berujung kegagalan, karena derajat kepercayaan terhadap validitas Injil-Injil itu sangat rendah. Sumber mayoritas kesalahan ini adalah kesalahan pengutipan atau pembacaan yang tidak disengaja, ketidakwaspadaan dan pemahaman yang salah pada saat pendiktean, tidak mendalamnya penguasaan bahasa kuno atau cara penulisannya, dan usaha pengkoreksian yang dilandasi oleh niat baik. Tidak ada perbedaan pendapat dan telah diterima sepenuhnya sejak lama tentang adanya pengubahan di dalam teks asli, Perjanjian Baru, khususnya di dalam Injil-Injil. Perbedaan pendapat hanya ada dalam hal jumlah pengubahan tersebut. Karena itu setiap pendeta di gereja biasanya menggunakan metode berputar-putar dalam menjelaskan hakikat Alkitab, memberikan keterangan setengah-setengah, dan keterangan yang memiliki banyak arti. Mereka juga menekankan kata firman Tuhan, dengan tujuan menjaga iman umat Kristen, yang naif tersebut, kepada Alkitab. Yang aneh, Gereja Roma adalah gereja yang menetapkan buku-buku yang sah dan wajib disebarluaskan, menghapus buku-buku lain dan menganggapnya sebagai buku yang tidak sah. Di antaranya, buku-buku dan surat-surat Yesus sendiri, Kitab Maryam Sang Perawan, dan Injil-Injil lain karya murid-murid Yesus. Atas dasar otoritas apa gereja melakukan hal tersebut? Tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki sedikit akal sehat yang dapat mengatakan bahwa gereja tidak dapat melakukan kesalahan. Paus Vatikan belakangan ini secara resmi telah menyatakan permohonan maaf atas penindasan terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengannya dalam masalah keyakinan atau pendapat yang dilakukan oleh gereja pada masa lalu. Artinya, Paus dan gereja dapat melakukan kesalahan. Kita juga mengetahui atau mendengar tentang kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu atau pada masa kini, dan Vatikan akan membayar ganti rugi finansial yang besar bagi para korban, juga pemecatan beberapa uskup dan pendeta yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, terhadap putra-putri istana, dan para biarawati. Dengan demikian, tidak ada apa yang Anda sebut sebagai Roh Kudus penyelamat umatnya, memberikan pemahaman dan kebijaksanaan, dan memberikan hak kepada gereja untuk mewakili Allah di bumi dan mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian, mengapa gereja pertama dapat terhindar dari kesalahan dalam memilih sejumlah buku dan menganggapnya sebagai kitab suci, dan menolak buku-buku lain dan menganggapnya sebagai apokrif? Kita telah melihat sendiri adanya beberapa teks yang dibuang oleh gereja yang telah memilih buku-buku yang memuat teks-teks tersebut dan menganggapnya sebagai kitab suci, seperti teks Markus pasal 16 ayat 9-20. Dikutip dari buku berjudul, Bibel Membawa Petaka, halaman 231-255,